Hai semua, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini aku mau jawab requestan dari Bang SNJ di komunitas kami di Telegram. Itu minta bahas koin SNJ. Ini koin apa? Beberapa hari naik kenceng bener. Oke, kita akan coba untuk bahas ya teman-teman. Di sini kita udah masuk ke CMC. Nama koinnya adalah Stack dengan kode STX. Stack hari ini terkoreksi sekitar 11,491 untuk harganya ya, 11.490-an. Udah turun sekitar 13%, cukup dalam. Kalau kita lihat dari sini volume perdagangannya cenderung turun udah hampir 50%. Untuk koin ini itu punya supply maksimum sekitar 1,8 miliar token dan juga yang sudah beredar baru 75%-nya saja. Kalau kita lihat dari segi fundamental, Stack ini merupakan solusi blockchain lapis pertama yang dirancang membawa smart contract dan aplikasi terdesentralisasi atau DApp. Smart contract ini dibawa Bitcoin tanpa mengubah fitur apapun dan membuatnya begitu kuat dan termasuk keamanan dan skalabilitas. Jadi kalau dalam trilema Bitcoin itu mereka membawa yang namanya satu skalabilitas, terus keamanan atau terdesentralisasi. Kalau kita lihat dari Stack ini, dia memegang decentralized dan juga keamanan. Itu yang dia pegang. Dia belum punya skalabilitasnya. Tapi kalau kita lihat dari sini, di apps terbuka dan juga modular. Oh, oke. Berarti pengembangnya dapat membangun aplikasi di atas ya, dan juga menghasilkan fitur yang tidak mungkin dilakukan pada aplikasi biasa. Jadi ini mirip seperti layer kedua daripada Ethereum. Artinya Stack ini bisa dibikin layer keduanya untuk improvisasi di skalabilitasnya. Jadi kan dalam trilema blockchain, nah buat yang teman-teman belum tahu, trilema. Nah, kalau kita lihat nih, trilema blockchain itu kan kita harus memilih maksimal 2 di antara 3 ya. Jadi antara kita memilih security, decentralized atau scalability. Kalau kita pilih security dan juga decentralized, maka kita akan kehilangan scalability. Oke, kalau kita pilih security dan juga scalability, kita kehilangan desentralisasi. Kalau kita pilih scalability dan juga desentralisasi, kita kehilangan keamanan. Ini paling parah nih. Makanya biasanya kalau kripto itu biasanya yang mereka utamakan adalah security. Mereka harus make sure yang namanya koin itu aman. Ya, entah itu nanti jadinya centralized atau decentralized, ya tentunya ini bisa mix and match. Contoh BNB biasanya dia scalability yang diutamakan dan juga security. Makanya dia tidak decentralized. Ya, BNB cenderung terpusat atau centralized. Nah, Ethereum itu dia mengedepankan security dan juga desentralisasi. Tapi dia tidak punya scalability. Nah, scalability-nya ini ternyata bisa diselesaikan dengan yang namanya modular. Blockchain modular. Nah, ini apalagi nih. Nah, teman-teman yang belum tahu, cek di YouTube itu ada namanya blockchain modular. Blockchain modular. Nah, ini kurang lebih penjelasannya kayak mana ya? Kayak ini, teman-teman. Nah, ini yang blockchain monolitik, ini yang modular. Kalau kita perhatikan, yang modular itu sifatnya terpecah-pecah ya. Memang ya ini salah satu cara untuk mempermudah kita sih buat kita tahu. Jadi yang di dalam satu blok ini punya beberapa fungsi. Mana ya? Itu ada pernah saya baca untuk fungsi-fungsinya. Ya pokoknya di dalam satu blok itu ada 3 fungsi utama, teman-teman. Nah, oh kayaknya yang ini deh. Oh bukan. Hmm, ya pokoknya dalam satu blok itu ada 3 fungsi utama ya. Nah, kalau di blockchain yang sifatnya monolitik, jadi 3 fungsi itu dikerjakan oleh satu blok secara bareng-bareng. Kalau kalau yang di modular itu dia dikerjakan per komponen, which is setiap komponen ini punya spesialisasinya masing-masing. Nah, blockchain modular ini ternyata yang paling
keren untuk saat ini. Ini diadopsi oleh Ethereum yang sudah berhasil improve. Terus juga Polkadot itu lebih dulu ya, mereka punya parachain, dan Stacks juga punya hal tersebut. Artinya Stacks kita bisa bangun yang namanya Stacks level 2, layer kedua. Jadi ini bakalan sangat mirip sama yang namanya Ethereum. Mungkin bisa disandingkan head to head lah. Dan efeknya apa? Kalau kita lihat sih beberapa waktu belakangan Stack ini memang naik. Ethereum juga ternyata naik dengan posisi Bitcoin yang stabil. Berarti ada kecenderungan bahwa platform-platform blockchain yang modular itu dapat momentum naik 1-2 hari terakhir ya, kalau nggak salah. Dan kalau kita lihat dari website resminya stack.co ini membahas soal layer smart contract. Mereka ada DeFi, Decentralized Finance, tempat teman-teman bisa bukan jual, minjem dan juga melakukan staking, atau ya sistemnya mirip kayak ke perbankan ya, tapi ini sifatnya desentralisasi. Bisa minjem duit, bisa nabung. Terus juga mereka punya NFT marketplaces dan juga Bitcoin. Ini saya kurang paham sih, Bitcoin layer. Apakah dia ada hubungannya sama Bitcoin? Karena banyak sekali proyek-proyek yang mengatasnamakan Bitcoin, Satoshi Nakamoto, tapi sebenarnya nggak ada kaitannya. Ini sih mereka mengatakan konsensus mechanism that concept Stack and Bitcoin. Kemudian Stack bring DeFi to Bitcoin, unlock over 300 billion US dollar in capital. Kita bisa sepertinya melakukan staking Bitcoin di platform DeFi mereka. Ya, ini kita bisa dapetin token berupa SBTC, teman-teman. Kalau kita melakukan unlock staking di platform dari Stack. Itu ada fiturnya earn BTC by participant in consensus. Nah, ini ya, teman-teman bisa melakukan staking dan teman-teman staking Bitcoin kalian dan dapat S Bitcoin. Kemudian build powerful app secure by Bitcoin dan lain sebagainya. Jadi itu sih secara fundamental token ini mirip-mirip seperti Bitcoin lah. Seperti Bitcoin, bukan Ethereum lebih tepatnya. Lalu gimana untuk price action? Hari ini Stack turun lumayan dalam. Dan kalau kita lihat dari segi pergerakan cenderung impulsif sekali teman-teman. Ini udah pernah drop sebelumnya ya, tapi dia dapat momentum bullish yang sangat kuat. Kalau kita lihat posisinya sekarang belum menyentuh level resistance yang cukup kuat di kisaran $1. Kemarin naik sampai kisaran 0,9 udah reject lagi. Berarti di sini ada seller yang cukup dominan buat melakukan aksi jual. Kalau kita lihat memang posisi dari Stack ini udah naik 200% hanya dalam waktu 20 hari kurang lebih ya. Bukan, mungkin 10-12 harian. Itu udah naik sekitar 200-an persen. Dan karena token ini salah satu koin yang juga market cap-nya cukup besar, ada di posisi 52, berarti cukup banyak lah orang yang percaya terhadap proyek ini. Kalau kita lihat sih dari segi pasar, dia itu diperdagangkan di Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken, OKX, Get.io, Bybit. Jadi sudah banyak yang memperdagangkan token Stack ini. Kalau dari saya sih gitu ya, secara pergerakan kita mungkin masih dalam fase koreksi. Yang teman-teman perlu perhatikan sih kalau Stack ini akhirnya dia drop di bawah dari 0,73. Berarti terjadi bearish engulfing. Siap-siap tuh koreksi bisa terjadi pada Stack kedepannya. Mungkin bisa lebih dalam lagi. Untuk target ya paling turun ke 0,59 paling jelek. Atau mungkin dia bakalan ketahan dulu di 0,67-nya. Tapi ya kita lihat lah kira-kira bakalan kemana. Kalau di sini sih kelihatan dari segi volume udah turun, dari posisi Wales juga udah turun, dari MACD juga udah dead cross kembali, which is sebenarnya ya tanda buat koreksi dulu. Tapi secara candlestick pattern juga sudah terjadi yang namanya bearish engulfing di time frame 4 jamnya. Ya kasih koreksi dulu lah teman-teman. Untuk target ya ini udah cukup dalam ya. Kalau kita lihat sih ini kayaknya udah
Ya, kita lihat lah teman-teman, bisa nggak dia bertahan di kisaran 0,58 atau 0,6 ini. Di sana ada Fibo 50% yang mungkin berpeluang menjadi level support buat si stock ini. Jadi gitu aja pembahasannya blockchain modular. Good luck. Dan kita lihat perkembangan kedepannya untuk proyek-proyek seperti ini tentunya bakalan ada momentumnya buat bullish. Gitu aja, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andri, makasih.